Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang prima, imunitas yang tinggi, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas satu bahasan berita yang cukup viral dalam pekan terakhir ini, yaitu soal Pertamina mengalami kerugian yang cukup besar yang nilainya lebih dari 11 triliun rupiah. Kemudian banyak pertanyaan yang muncul, yaitu misalnya Pertamina rugi kok bisa ya? Dia kan perusahaan monopoli. Nah, saya akan membahas soal apakah perusahaan monopoli itu bisa mengalami kerugian. Itu saya akan membahas tentang ciri-ciri pasar monopoli, kemudian karakteristik produksi kilang minyak, dan yang ketiga yang utama adalah soal bagaimana perusahaan monopoli itu bisa menderita kerugian. Baik, yang pertama kita lihat dulu ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli itu cirinya ada 4. Yang pertama, produsennya hanya satu, sehingga kurva permintaan perusahaan itu ya kurva permintaan pasar. Jadi karena begitu maka kurvanya menjadi curam. Begitu produsen atau penjual mempunyai kekuatan pasar dalam menentukan harga. Artinya kalau orang beli lebih banyak mungkin dia kasih harga lebih murah. Kalau orang beli sedikit harganya lebih mahal. Beda harga lah antara jumlah belian sedikit dengan jumlah banyak. Nah, itu karena perusahaan punya market power, punya kekuatan pasar untuk menentukan harga. Yang kedua, barang yang diproduksi itu unik, tidak ada substitusinya. Itu artinya elastisitas harga permintaan cenderung sangat kecil, ya. Sehingga konsumen mau tidak mau membeli produk itu, ya. Karena tidak ada perusahaan lain yang bisa memproduksinya. Yang ketiga, ada hambatan masuk bagi produsen baru ke dalam pasar monopoli yang bisa jadi karena ada pembatasan legalitas yang diatur undang-undang, bisa jadi teknologinya sangat tinggi sehingga sangat sulit untuk membuat barang yang serupa, dan yang sering terjadi itu adalah hambatan modal yang besar sehingga sulit mahal membuat produk yang sama. UMKM nggak mungkin bisa memproduksi bahan bakar minyak. Kemudian yang keempat adalah bahwa produsen itu menjadi penentu harga. Dia sebagai price maker, dia yang menentukan harga. Ya, kalau dia beli banyak, seharga saya kasih murah. Kalau dia belinya sedikit ya segini aja, nggak dimurahin. Dan itu ciri-ciri tentang pasar monopoli. Selanjutnya, Pertamina sebagai perusahaan monopolis juga mempunyai karakteristik produksi yang berbeda karena dia menghasilkan multi produk, banyak produk. Kilang minyak itu menghasilkan banyak produk, sementara biaya masing-masing produk itu tidak bisa dipisahkan jadi sebagai satu joint produk. Misalnya satu kilang minyak menghasilkan 3 produk.
produk A dicerminkan oleh permintaannya DA, kemudian MRA sebagai penerimaan marginal dari produk A, permintaan produk B, DB dengan marginal revenue B, dan permintaan produk C cermin dalam kurva permintaan DC dan marginal revenue C. Kecuraman masing-masing kurva permintaan itu beda-beda, dari yang paling curam produk A, kemudian produk B, dan paling landai itu produk C. Misalnya kalau produk A itu aftur, produk B itu pertalite, dan produk C itu solar. Meski sekarang solar itu lebih mahal kayaknya dari pertalite karena solar lebih banyak digunakan untuk industri. Dan kecuraman kurva permintaannya, A itu paling curam, kemudian C paling landai. Nah, keseimbangan produksi itu ditentukan oleh perpotongan kurva biaya marginal keseluruhan dengan kurva penerimaan marginal produk yang paling terakhir. Itu ketemu di titik EC. Dari titik EC itu bisa ditarik proyeksi ke kiri, itu merupakan IMR. Dan pada titik EC diproyeksikan ke atas, perpotongan dengan DC itu ketemu PC, harga C. Besarnya harga C itu 14. Begitu juga pada titik EB, perpotongan antara marginal revenue B dengan IMR akan menentukan harga B, PB. Dari situ tarik misalnya contohnya itu 15. Begitu juga dengan EA. Titik EA itu kemudian menghasilkan PA besarnya 16. Jadi pada produksi dengan banyak produk itu akan menghasilkan harga produk yang beda-beda. Dengan demikian, maka sebenarnya kita bisa menentukan, kita juga nggak tahu kan sebenarnya berapa biaya produksi untuk pertalite, nggak pernah tahu. Sementara ini kan Pertamina selalu merujuk pada harga di Singapura. Di biaya produksi kilang minyak ini nggak pernah kita tahu. Baik, sekarang kita fokus pada pertanyaan tadi, yaitu apakah wajar kalau perusahaan monopoli itu menderita kerugian. Dan kita bisa lihat dari grafik ini, panel kiri dan panel kanan itu sebenarnya sama kecuali letak kurva biaya rata-rata. Di kurva permintaan atau penerimaan rata-rata, di atas kurva penerimaan marginal. Kemudian kurva biaya marginal memotong kurva biaya rata-rata pada titik biaya rata-rata minimum. Tapi ini ada dua posisi yang berbeda. Yang sebelah kiri, kurva biaya rata-rata itu ada di bawah dari kurva penerimaan rata-rata. Dan di sebelah kanan, kurva biaya rata-rata ada di atas dari kurva penerimaan rata-rata. Perusahaan monopoli yang untung itu adalah perusahaan yang kurva biaya rata-ratanya di bawah kurva penerimaan rata-rata. Sedangkan yang rugi, kurva biaya rata-ratanya di atas kurva penerimaan rata-rata. Jadi pertanyaan soal apakah wajar atau tidak wajar, ya kita bisa jawab bahwa perusahaan monopoli juga bisa rugi. Cuma apa yang menyebabkan kerugian kalau dalam contoh ini adalah
yang menyebabkan kerugian karena naiknya harga-harga. Ya. Di harga-harga naik sehingga naiknya biaya-biaya, yaitu AC, posisi average cost di atas dari average revenue. Baik, sebagai penutup, ada beberapa catatan yang bisa dianggap sebagai kesimpulan. Yang pertama, bahwa perusahaan monopoli itu bisa juga rugi. Seharusnya sih lebih banyak untungnya. Gitu. Penyebab kerugian itu kan bisa menurunnya permintaan sehingga penerimaan berkurang atau meningkatnya biaya-biaya. Direktur Keuangan PT Pertamina menyatakan bahwa biaya-biaya itu disebabkan karena perubahan kurs dan perubahan harga minyak mentah. Jadi memang lebih banyak disebabkan oleh naiknya biaya-biaya. Bahkan ketidakefisienan pelaksanaan operasi perusahaan monopoli itu yang memungkinkan menimbulkan kerugian karena naiknya biaya rata-rata. Kemudian secara teori bisa dengan jelas dilihat bahwa perusahaan monopoli itu bisa rugi jika penerimaan rata-rata itu lebih kecil dari biaya rata-rata, sehingga harga jual lebih murah dari biaya-biaya. Itu rugi. Dan itu sebenarnya penjelasan Direktur Keuangan Pertamina itu kerugian jelas rugi. Saya kira demikian bahasan kita tentang mengapa perusahaan monopoli bisa rugi. Dan jika ini dianggap bermanfaat, silahkan share ke medsos lainnya. Jika Anda suka, klik like. Dan jika belum, bagi Anda yang belum, silahkan subscribe agar saya bisa meningkatkan kualitas dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.